pembelajaran selanjutnya? Coba sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik teman-teman semua, mari kita semua. Doa dimulai. Allah kami bisa melaksanakannya sesuai dengan kerajaan surga dan diharapkan yang bersama kami di tempat ini. Indah dan yang sesingkat ini hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih, silakan dulu. Baik, akan saya absen ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Hari ini? Tidak ada. Berarti hadir semua ya? Ya. Oke. Sebelum masuk pembelajaran ini, terlebih dahulu kalian sudah pernah mempelajari, karena setiap minggu kalian pasti akan mempelajari bahasa Indonesia ya kan? Nah, jadi sebelum saya mulai, mari tenangkan diri, tenangkan pikiran, agar pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan bisa kalian ikuti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dituntut di dalam indikatornya. Jadi bisa ditarik nafasnya, keluarkan. Tarik nafasnya, dikeluarkan. Baik. Nah, berarti kalian sudah bisa konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nah, materi kita pada hari ini yaitu cerpen. Ada yang pernah dengar cerpen? Hah? Ada. Siapa aja yang pernah dengar cerpen? Oke. Ada yang pernah membaca cerpen? Ada. Jadi apa saja yang pernah kamu baca dalam cerpen itu? Bisa berdiri? Yang saya baca dalam cerpen tentang mengenai tepat waktu. Iya. Berarti adakah amanat yang bisa diambil dari cerpen yang pernah dibaca? Ya, supaya kita selalu datang tepat waktu dan tidak terlambat. Mantap. Tepuk tangan buat kalian. Kawan kalian pernah membaca yang namanya cerpen. Nah, kebetulan dia memetik amanat dari cerpen itu biar tepat waktu. Jadi kalian juga harus bisa mengambil pelajaran dari cerpen yang pernah dia baca, biarpun tidak pernah kalian baca sama sekali. Nah, demikian juga cerpen ini. Cerpen suatu karya sastra pendek. Dan semua cerpen ini sama dengan novel. Sama dengan cerita bersambung atau cebung. Cuma cerpen dia pendek. Dia sekali baca. Kalau cerita bersambung atau novel, ceritanya panjang dan tidak bisa diselesaikan pada saat itu juga di dalam membacanya. Selanjutnya, adakah yang tahu ciri-ciri cerpen? Ada? Tidak tahu ya? Nah, cerpen itu memiliki jumlah kata kurang dari 1000 atau tidak lebih dari 10 halaman. Makanya dia dinamakan cerita pendek. Nah, yang berikutnya, cerita yang diceritakan bersumber dari kehidupan sehari-hari. Memang dia dikarang oleh seseorang, cuma dia tetap berawal dari pengalaman yang pernah dialami oleh baik penulis maupun orang yang diceritakan oleh penulis itu sendiri. Nah, masih ada lagi jenis lainnya, nanti ada di buku panduan, nanti bisa kalian baca dan bisa kita diskusikan bersama
yang dinamakan cerpen itu, apa unsur-unsur yang ada di dalam cerpen, fungsi teks cerpen. Nah, saya lanjutkan. Bisa kamu putar-putar tuang di sebelah sana. Kameranya itu kan bisa kamu putar ke sana untuk ambil. Unsur-unsur yang terkandung di dalam cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, yang terkandung di dalam intrinsik yaitu tema, alur, setting, tokoh, penokohan, dan sudut pandang. Nah, yang terkandung dari dan amanat. Unsur ekstrinsik cerpen yaitu latar belakang masyarakat dan latar belakang dari pengarang. Dari yang sudah saya jelaskan, adakah yang dipertanyakan? Dari yang sudah saya jelaskan ini ada yang dipertanyakan? Atau ada yang kurang dimengerti? Oke, kalau tidak ada. Selanjutnya, adakah yang tahu ciri-ciri cerpen? Ada? Tidak tahu ya? Nah, cerpen itu memiliki jumlah kata kurang dari 1000 atau tidak lebih dari 10 halaman. Makanya dia dinamakan cerita pendek. Nah, yang berikutnya, cerita yang diceritakan bersumber dari kehidupan sehari-hari. Memang dia dikarang oleh seseorang, cuma dia tetap berawal dari pengalaman yang pernah dialami oleh baik penulis maupun orang yang diceritakan oleh penulis itu sendiri. Nah, masih ada lagi jenis lainnya, nanti ada di buku panduan, nanti bisa kalian baca dan bisa kita diskusikan bersama apa yang dinamakan cerpen itu, apa unsur-unsur yang ada di dalam cerpen, fungsi teks cerpen. Nah, saya lanjutkan. Bisa kamu putar-putar tuang di sebelah sana. Kameranya itu kan bisa kamu putar ke sana untuk ambil. Unsur-unsur yang terkandung di dalam cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, yang terkandung di dalam intrinsik yaitu tema, alur, setting, tokoh, penokohan, dan sudut pandang. Nah, yang terkandung dari dan amanat. Unsur ekstrinsik cerpen yaitu latar belakang masyarakat dan latar belakang dari pengarang. Dari yang sudah saya jelaskan, adakah yang dipertanyakan? Dari yang sudah saya jelaskan ini ada yang dipertanyakan? Atau ada yang kurang dimengerti? Oke, kalau tidak ada.
bau emosi. Ini bagi. Ya. Kalian tulis di balik ini saja. Ada yang lebih materi cerpen. Ada yang lebih satu kan? Yang menjadi tugas di diskusi kelompok kita yaitu satu, ditulis satu, jelaskan apa sih yang menjadi pengertian dari cerpen itu. Dua, tuliskan apa saja unsur-unsur pembangun teks cerpen. Tiga, tuliskan kesimpulan apa saja ciri-ciri cerpen. Jadi silakan dikerjakan. Nanti satu persatu kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Nanti dijawab.
Bagaimana? Masih ada semangat untuk mengerjakannya? Luar biasa. Cantik kameranya, wah, Beb. Ini tahu sih. Pembaca dapat ikut merasakan. Pembaca dapat ikut merasakan. Langsung bisa diceritakan. Oh, sudah ada yang bisa menampilkan diskusi kelompoknya? Bagaimana hasilnya? Hiruk. Ini 37. Nah ya, darah babuk. Ada yang sudah bisa menampilkan? Di sini sudah bisa ditampilkan? Di sini udah bisa? Bagaimana? Sudah bisa? Sudah Bu. Oke. Kepada kelompok kedua disilakan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Jadi diperhatikan kelompok dua untuk menampilkan hasil diskusi kelompok mereka. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah dari suatu tokoh yang di dalam menyerta terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. 2. Unsur-unsur pembangun cerpen adalah yaitu A. Unsur intrinsik, B. Unsur ekstrinsik. 3. Ciri-ciri dari cerita pendek yaitu 1. Memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 halaman. 2. Cerita yang diceritakan biasanya bersumber dari kehidupan sehari-hari. 3. Dalam cerpen hanya menceritakan intisari dari cerita tersebut, bukan kisah detail para tokohnya. 4. Dalam cerpen tokoh akan dihadapkan pada suatu permasalahan atau konflik yang pada akhirnya akan menemukan penyelesaian dari konflik tersebut. 5. Pemakaian kata yang sederhana sehingga mudah dikenal pembaca. 6. Pembaca dapat ikut merasakan langsung kisah yang diceritakan karena kesan yang ditinggalkan cerpen sangat mendalam. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi kami dari kelompok. Kalau ada pertanyaan, kami beri waktu dan tempat. Terima kasih. Jadi kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, boleh ditanyakan ya. Pas. Ada? Ya. Juga itu kan. Apakah tema dari
cerita pendek tersebut. Ada ya silakan silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah gagasan utama. Kepada kelompok 1 disilakan. Baik, terima kasih dari kami dari kelompok 1 dan kami mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 1, yaitu cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah dari suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 3. Tulis karangan fiktif yang dibuat oleh seorang penulis. Pembuatan cerpen harus memperhatikan struktur dan baiknya terdapat fungsi cerita pendek. Itu saja hasil diskusi kami kelompok 1. Jikalau ada pertanyaan dipersilakan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dari kelompok 3. Itu yang pertama, pengertian dari cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah dari suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. 2. Unsur dari pembangunan cerita pendek yaitu adalah bagian A, unsur intrinsik, B, unsur ekstrinsik. Nomor 3, cerpen juga memiliki ciri-ciri khusus yang berfungsi sebagai pembeda antara teks yang lainnya. Terima kasih teman-teman, itu saja dari kami. Terima kasih. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Apa sih sebenarnya pengertian dari Mama abi-abi lah Jadi ibu. pengertian dari penukuhan adalah sifat dari tokoh yang tercermin dari sikap, perilaku, ucapan, pikiran dan pandangannya terhadap suatu hal dalam cerita. Terima kasih. Dari hasil diskusi kelompok kalian, apakah masih ada yang kurang dimengerti dari materi tadi yang sudah saya sampaikan? Ada Bu. Ya, silakan. Alur dari cerpen atau alur dari cerita pendek yaitu perjalanan dari awal sampai pada akhir cerita. Istilah perjalanan dari cerita yang ditulis oleh pengarang. Nah, alur cerita, alur dari cerpen itu terdiri dari 3. 1, alur maju. 2, alur 3, alur belakang. Jadi masih ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, lembar jawabannya akan saya tanya. Piu piu. Coba yuk. Masih ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Penampilan kelompok kalian sangat luar biasa dan saya harap pada pembelajaran berikutnya kerjasama yang baik
antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain terjalin dengan baik dan saling membangun di dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain. Siswa-siswi kami, anak-anak kami, apa pembelajaran yang menarik menurut kalian yang kita pelajari pada hari ini? Terus ada lagi ciri-ciri berarti kalian tidak hanya sekedar mengikuti pembelajaran, kalian juga bisa fokus di dalam pembelajaran. Nah, apa yang bisa anak-anak kami simpulkan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, iya, pengertian cerpen. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, masih kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerpen seperti yang kalian sebutkan tadi, yaitu dari pengertian cerpen, berikutnya ciri-ciri cerpen, berikutnya fungsi teks naratif, berikutnya model teks narasi, yang kelima unsur-unsur pembangun cerita pendek, sudut pandang cerpen, amanat cerpen. Nah, amanat cerpen ini yaitu inti dari cerita yang kita ambil, yang bisa kita ambil dan kita lakukan untuk pengalaman di kehidupan kita sehari-hari. Kepada anak-anak kami, terima kasih sudah bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya mengenai berita. Jadi jangan lupa belajar di rumah, dan kalau pulang nanti hati-hati di jalan, jangan mengganggu teman, langsung ke rumah, jangan singgah-singgah dulu di warung, apalagi perjalanan ke rumah sangat jauh. Terima kasih buat semangatnya hari ini. Kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, yang bisa memimpin kita dalam doa, silakan ke depan. Ya, silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa semua. Ya, di sini selamat kami beserta kita mengatakan Amin. Selamat siang semuanya.